lagi di channel aku, Inggit English Class. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya, supaya teman-teman bisa ready untuk belajar bersama aku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang present perfect tense, yang mana tense ini seringkali kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kalau di bahasa Indonesia, tense ini berciri khaskan dengan kata sudah. Nah, jadi semakin penasaran gak sih dengan apa sih tense ini? Yuk mulai belajar bersama aku. Yuk kita bahas pengertian dari present perfect tense. Present perfect tense adalah salah satu bentuk kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang barusan dilakukan, atau kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan di lingkup waktu sekarang. Keterangan waktu yang biasa mengikuti kalimat ini adalah before dan just now. Setelah kita mengetahui pengertian dari present perfect tense, tentunya kita harus tahu juga kapan tense ini digunakan. Yang pertama, digunakan untuk menyatakan pengalaman atau life experience. Di sini, tense ini akan digunakan untuk menjelaskan pengalaman tersebut tanpa menyebutkan waktunya. Contohnya, she has tried Japanese food. Artinya, dia perempuan sudah mencoba makanan Jepang. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan aksi tersebut baru saja selesai atau recently finished. Dan juga di sini biasanya memakai kata just. Contohnya, he has just arrived. Artinya, dia laki-laki baru saja tiba. Yang ketiga, digunakan untuk menyatakan aksi di masa lalu yang masih berhubungan dengan sekarang, seperti hasil atau dampaknya masih terasa di waktu sekarang. Contohnya, I have lost my keys. Artinya, saya kehilangan kunci saya. Yang keempat, digunakan untuk menyatakan suatu perubahan dari masa lalu ke sekarang, seperti menunjukkan perkembangan atau perubahan kondisi. Contohnya, my English has improved. Artinya, bahasa Inggris saya telah membaik. Yang kelima, digunakan untuk menyatakan sebuah aksi yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga masa sekarang. Dan juga kita akan menggunakan kata for untuk durasi dan since untuk sejak kapan. Contohnya, I live in Jambi for 20 years. Artinya, saya telah tinggal di Jambi selama 20 tahun. Dan contoh lain, she has studied English since 2021. Artinya, dia perempuan telah belajar bahasa Inggris sejak tahun 2021. Dan yang keenam, digunakan untuk menyatakan sudah atau belum. Nah, di sini kita akan menggunakan kata already dan yet. Contohnya, I have eaten. Artinya, saya sudah makan. Dan juga, she hasn't finished her work yet. Artinya, dia perempuan belum menyelesaikan pekerjaannya. Pasti teman-teman sudah paham dengan present perfect tense. Dan kurang afdol kalau kita belum bahas rumusnya. Nah, sebelum kita bahas rumusnya, kita harus tahu terlebih dahulu penggunaan kata has dan have. Di sini, untuk kata have digunakan untuk subjek I, you, they, we. Dan untuk
tidak terbalik-balik ya saat menggunakannya. Nah, sekarang setelah teman-teman paham perbedaannya, kita akan langsung masuk ke rumus dari present perfect tense untuk kalimat verbal dan kalimat nominal. Yuk, come on! Sekarang kita akan masuk pada rumus dari present perfect tense. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Untuk kalimat positifnya, kita akan menggunakan rumus subject plus have or has plus verb 3 plus object. Untuk contohnya, I have taken the book just now. I sebagai subjek, dan karena subjeknya I, kita akan menggunakan have. Dan untuk taken itu sebagai verb 3 dari take. Dan the book sebagai objek, just now sebagai adverb. Yang artinya, saya sudah mengambil buku itu barusan. Sekarang kita akan masuk ke kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, kita akan menggunakan rumus subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Untuk contohnya, I have not taken the book just now. Untuk contohnya, I have not taken the book just now. I sebagai subjek, have digunakan karena subjeknya I, not digunakan untuk menunjukkan kalimat ini bersifat negatif, the book sebagai objek, just now sebagai adverb. Untuk artinya, saya tidak mengambil buku itu barusan. Dan untuk kalimatannya, kita akan menggunakan rumus have or has plus subject plus verb 3 plus object. Untuk contohnya, have I taken the book just now? Seperti biasa, have akan ditaruh di awal kalimat, I sebagai subjek, taken sebagai verb 3 dari take, the book sebagai objek, dan just now sebagai adverb. Untuk artinya, apakah saya sudah mengambil buku itu barusan? Sekarang kita akan bahas kalimat nominal. Kalimat positif akan menggunakan rumus subject plus have or has plus been plus object. Untuk contohnya, he has been here. He sebagai subjek, di sini menggunakan has karena subjeknya he, been sebagai bentuk verb 3 dari be. Be itu seperti am, is, are. Yang mana kalimat ini tidak memakai kata kerja utama, tapi kata kerja be. Dan here sebagai adverb. Sekarang kita masuk ke kalimat negatif yang menggunakan rumus subject plus have or has plus not plus been plus object. Untuk contoh kalimatnya, he has not been here. He sebagai subjek, dan kita menggunakan has karena subjeknya he. Not di sini digunakan untuk menunjukkan kalimat ini negatif. Been sebagai verb 3 dari be, dan here sebagai adverb. Artinya, dia belum berada di sini. Lalu, untuk kalimat tanya, kita akan menggunakan rumus have or has plus subject plus been plus object. Untuk contohnya, has he been here? Di sini kita menggunakan has karena subjeknya he sebagai subjek, been sebagai bentuk verb 3 dari be, dan here sebagai adverb. Artinya, apakah dia sudah berada di sini? Berakhir sudah penjelasan aku tentang present perfect tense. Aku harap teman-teman bisa memahami apa itu present perfect tense, kapan digunakannya, rumus yang akan digunakan, dan contoh-contoh yang telah aku berikan. Dan aku harap teman-teman bisa menerapkan present perfect ini di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memperdalam pengetahuan teman-teman tentang tes ini, aku sudah menyediakan 5 soal yang teman-teman bisa jawab. Dan juga untuk jawaban benarnya akan aku pin di kolom komentar.
komen, dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.